Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang sangat-sangat memalukan ya. Terjadi adu debat dan bahkan hampir adu jotos antara pengacara Kapolri dengan si Tompel ya. Tompel ini seorang pengacara tetapi membuat dirinya seolah-olah korban. Nah, seperti apa dialog ya yang berujung hampir adu jotos? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang. Sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan? 100 tampilkan. Setuju. Saya itu setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini nggak bikin bingung Pak, ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan memang identik, ada ya, Pak. Bapak dengar 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan mengatakan penelitian Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, maksudnya kan aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali kan memutar-putar balik. Sebenarnya kan proses ini Bapak juga pernah pegang. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Nggak ada yang pegang aslinya kok. Nggak ada yang pegang aslinya. Bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Bareskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Bareskrim. Nggak terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada keharusan saya tidak menganggap yang penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan itu siapa? Beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 32, 35. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak. dilaporkan sama itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Pak. Sabar Pak. Sabar Pak. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Ya, itu tadi teman-teman. Memang kalau kalau kita beradu argumen dengan mantan pengacara HTI ya seperti ini. Ya, kadang-kadang berbicara tidak menggunakan akhlak, tidak menggunakan etika, bahkan sopan santun. Nah, tadi kalau teman-teman nyimak baik-baik video yang barusan kita dengar bersama, di mana di situ ada kejutan besar ya. Seorang Roy Suryo mengakui bahwa mereka melakukan kebohongan. Ya, tadi ketika ditanya oleh pengacara dari penasehat ya, bukan pengacara, penasehat dari Kapolri, beliau tanyakan bahwa apakah kamu memegang ijazah aslinya Pak Jokowi? Roy Suryo sampaikan bahwa ya, saya memegang sama seperti apa yang ditampilkan oleh kepolisian. Nah, yang ditanyakan apa, kemudian yang dijawabnya apa. Kemudian Roy Suryo balik bertanya, apakah kalian juga memegang ijazah yang asli? Kalau memang tidak pegang yang asli, berarti
kita sama-sama berbohong, ya. Kita sama-sama berbohong. Artinya teman-teman di sini ya, secara tidak langsung Roy Suryo mengakui bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kebohongan besar. Makanya tidak heran ya, kelompok Roy Suryo CS ini bukannya mencari kebenaran, tetapi yang mereka cari adalah pembenaran. Ya, jadi mau sampai kapanpun ya, mau ditunjuk bukti berjuta-juta pun, kelompok Roy Suryo ini tidak akan percaya dengan hal itu. Ya, semua orang sudah tahu, publik sudah tahu, ya, bahwa teman-teman kuliah Pak Jokowi itu sudah pernah ditunjukkan. UGM sendiri pernah menyampaikan. Tapi yang mereka mau, katanya cukup Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya. Tidak semudah itu, bro, menunjukkan ijazah kepada publik. Karena itu dokumen bersifat pribadi. Kalian ini goblok atau gimana sih? Hah? Punya gelar sekarung, tapi cara berpikir Anda kok dangkal sekali ya? Masih lebih, apa ya, orang kampung masih lebih baik. Teman, ini ada berita nih, lihat deh, katanya Pak Joko Widodo menolak mediasi. Assalamualaikum, shalom. Mbak, saya izin stitch video ini. Menurut saya, alangkah baiknya Pak Jokowi jangan mau mediasi sama manusia-manusia ini, Mbak. Ya, karena mereka ini saya nggak ngerti juga. Mereka ini kalau di depan publik selalu mengatasnamakan umat dan agama, ya. Terus seakan-akan Pak Jokowi itu tidak punya agama, dan selalu kalau mereka berorasi atau menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan analisa mereka, selalu diteriakin takbir, Allahu Akbar. Ini nggak bagus sih, kalau sangat tidak bagus sama sekali. Jadi saran kalau saya pribadi, alangkah baiknya Pak Jokowi tidak mediasi dengan manusia-manusia ini, masukin penjara aja, karena mereka bicara tidak berdasar, tidak ada bukti sama sekali. Kalau Mbak let's say Mbak ini dibilang Mbak ini sarjana, atau saya bilang Mbak punya ijazah kesarjanaan itu palsu. Saya yang menghembuskan isu ini, ya saya harus membuktikan. Mbak tidak perlu kasih lihat buat saya Mbak punya berkas itu asli atau palsu. Jadi alangkah baiknya Pak Jokowi tidak mediasi sama manusia-manusia ini. Ya, ada yang berhijab, ada yang peci, ada yang jenggotnya panjang, miris, ya. Ada yang bilang ahli ini, ahli tele apa, ada yang segala macam. Kasihan loh, ya. Kita juga masyarakat bawah ini, kita bukan orang bodoh juga. Ini ada apa ya, kayak semacam ada sosok di belakang semua ini. Jadi nggak apa-apa, cemplungin aja, masukin penjara aja. Roy Suryo masukin penjara, Rismon masukin penjara, Tifa masukin penjara, Egy Sujana masukin penjara. Saya kan pernah ketemu sama Egy Sujana. Udah tua, udah kurus, udah kayak orang gak layak hidup lah, sakit-sakitan gitu. Bukannya mikirin kain kafan, bukan mikirin hari mati, bukan mikirin amal perbuatan yang baik. Ini malah hembuskan fitnah gitu loh. Jadi gak usah sih Mbak. Saran saya Pak Jokowi tolong
kalau video ini lewat di beranda di media sosialnya Bapak, di TikToknya Bapak, tolong Pak, Bapak jangan mau mediasi sama mereka-mereka ini. Karena kami masyarakat bawah ini udah capek ngeliat perbuatan mereka. Kumpul 2 orang, kumpul 3 orang, kumpul 10 orang, preskon. Nanti kalau kumpul 100 orang, kumpul 200 orang, kayaknya sudah layak nih untuk di demo. Mulailah demo. Demonya cuman 300 orang, bilangnya people power 5 juta. Udahlah, kalian ini udah ketakar. Kalian ini udah ketakar. Kalian kayak pasukan nasi bungkus. Bener, dibayar untuk mengeksekusi isu ini. Kalian jalani nih. Kalian ini kan sebenarnya kan satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke kanan. Terus tiba-tiba bisa duduk bareng-bareng teriakin ijazah palsu. Tanpa bukti. Ya, nuduh Pak Jokowi mengerusak demokrasi. Nuduh begini, nuduh Pak Prabowo jangan mau diatur-atur sama Pak Jokowi. Ayolah, kapan negara ini mau bagus? Tuh, kapan bangsa ini mau baik? Pak Prabowo dan Mas Gibran punya rencana untuk kasih makan bergizi, bukannya didoain. Ya teman-teman, saya agak salah dengar ya. Ya, rombongan Roy Suryo CS minta untuk bermediasi. Nggak salah dengar ya? Minta mediasi? Hah? Oh, kalian takut ya? Takut masuk penjara? Nggak usah takut kalau memang kalian benar. Ya, kalau memang kalian punya bukti, nggak usah takut. Ya, maju aja. Ya, maju aja. Nanti sampai di pengadilan, baru kalian keluarkan bukti-bukti kalian yang menunjukkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Ya, kalian ini kan tidak mau percaya orang lain bicara, ya. Mau UGM yang mengeluarkan ijazah juga kalian tidak percaya. Teman-temannya Pak Jokowi yang pernah kuliah di UGM juga kalian tidak percaya, ya. Jadi ngapain kalian minta untuk bermediasi? Ngapain? Udah mulai takut ya? Ya sebaiknya mulai dari sekarang ya. Kalian-kalian itu ngukur baju memang, ya. Biar nanti kalau masuk sel nanti para petugas di sana tidak bingung untuk membelikan baju untuk kalian. Cari kain yang warna orange ya, itu cocok buat kalian itu. Kak DJ, izin ada pesan nggak buat Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan? Pesan untuk Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya itu yang selama ini menekan Pak Jokowi masalah ijazah palsu. Saya kasih satu pesan saja buat kalian. Kalian bersiap-siap ya, ukur ukuran baju ya, supaya nanti ketika kalian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara, polisi nggak usah susah-susah lagi milihin kalian ukuran bajunya berapa. Itu aja udah pesan saya. Oke, terima kasih Kak DJ. Ya, sangat-sangat masuk akal saran yang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal kepada Roy Suryo, kepada Rismon Sianipar, kepada Egy Sujana, kepada si Tifa. Ya, mulai saat ini kalian manusia-manusia brengsek ini ngukur baju. Ya, ngukur baju. Bila perlu kalian siapkan sendiri bajunya itu supaya tidak merepotkan pihak kepolisian untuk mencari kira-kira si Rismon ini ukuran bajunya berapa ya? Si Panci ini ukuran bajunya berapa ya? Masuk akal juga ya saran dari DJ Anak Jenderal ini ya. Semoga bisa didengarkan oleh pihak Roy Suryo CS ya teman-teman. Ijazah aslimu mana ijazah aslimu? Mana ijazah? Gampang kan? Tinggal nempel. Ini nih ya yang kayak gini ini biasanya mak-mak mekar yang nungguin yang lagi puyeng-puyengnya hari Rabu harus bayar mekar. Gimana caranya biar bisa di top up gitu kan? Kirain nenteng-nenteng ijazah S1, F2, S3, S Lambo gitu kirain. PTSD, ih kocak ibu.
Lagian ya sebenarnya nggak masalah kok mau ijazah SD kayak mau nggak sekolah sekalipun, yang penting nggak riuh, nggak berisik, nggak bikin gaduh, nggak bikin onar gitu loh. Diri aja napa sih? Ih repot. Terus dia bilang katanya tinggal begini aja nih ditenteng. Bu, saya bilangin ya, itu ya yang Anda demo itu mantan presiden Indonesia, paham? Terus Anda siapa? Anda udah berkontribusi apa punya ijazah SD itu di Indonesia ini? Mama kayak gini biasanya bergaulnya cuma antar gang, antar RT, antar RW, paling jauh antar lurah. Dah. Gitu doang nih biasanya. Di sekolah ke rumah, dari rumah ke rumah ke sekolah. Udah gitu doang paling banter. Kayaknya pikirannya picik, dangkal, cetek. Saya bilangin ya, kalau main makanya yang jauh, Bu. Yang jauh, puas-puasin masa muda gitu loh. Mainnya yang jauh, seberang lautan, biar pikirannya luas gitu. Biar kebuka pikirannya gitu loh. Kayak gini biasanya lagi puyeng nih ya, KJP-nya belum turun, belum cair. Bener sih Ibu, kalau ngomong. Ya Bu, nih ya saya bilangin ya, atau saya ingetin deh, mungkin ibunya lupa gitu, lagi kebanyakan mikir pengen buru-buru top up mekar gitu ya, jadi lupa nih. Makanya saya ingetin lagi nih Bu. Sana ya, di luar sana itu banyak ijazah, sarjana, ya sarjana macam-macam itu pengangguran banyak Bu. Yang cuma jadi tukang ojek, martabak, telur, iya kan? Yang jadi cuma terapis atau tukang urut itu banyak Bu. Ya, sebenarnya di sini tuh masalahnya bukan ijazah ya, dan banyak juga kok. Oh ya by the way banyak kok yang punya ijazah palsu pun dia bisa kerja dengan baik gitu. Cuma perkara dia emang nggak punya ijazah asli. Mungkin dia tidak berkesempatan untuk sekolah yang baik pada saat itu. Atau mungkin dari orang tuanya tidak mampu, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi nggak usah menilai terlalu dangkal, terlalu kotor, terlalu picik gitu. Ibu kan bisanya cuma sampai SD doang, ya kan? Kita juga nggak tahu karena apa. Sombong, nggak usah sombong ya. Saya pribadi nih, sekarang saya udah nggak peduli deh mau ijazah Pak Jokowi asli, palsu, KW sekalipun nggak peduli gitu. Yang penting Pak Jokowi memang sudah membawa perubahan besar kepada Indonesia. Sudah banyak kontribusinya yang terbukti, yang nyata gitu loh. Ini lebih maju lagi dibanding zaman-zaman bahela gitu loh. Seolah-olah stuck di situ aja. Kalau sekarang kan enggak. Kalian juga pasti merasakan kan hasil kerja dari Pak Jokowi seperti KJP, BPJS, PIP dan lain-lain sebagainya. Ya dong, nggak usah munafik lah. Sekarang kok keluar-keluar ya. Nih mama begini kalau BPJS atau KJP-nya belum cair, anak-anak kayak pada ruwet nih hatinya. Pada puyeng pasti. Sekarang aja keluar-keluar ya. Minta ijazah Pak Jokowi, mau aja lu disundut. Kocak emang mama mekar. Lucu lu. Gedek banget. Kebanyakan yang demo-demo ini ya emak-emak yang mungkin paling banyak terima bantuan waktu Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Jadi sekarang itu mereka merindukan sosok Pak Jokowi. Ya, saking rindunya mereka dengan Pak Jokowi mulai membuat framing yang tidak jelas. Biar tiap hari itu mereka bisa menyebut nama Pak Jokowi ya. Itulah mereka ya. Memang ya yang membuat saya heran itu kenapa ya? Kok banyak sekali yang lansia ya yang ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Kalau kalian yang punya ijazah asli itu, apa yang sudah kalian buat untuk bangsa dan negara ini? Apa? Apakah ijazah asli kalian itu hanya untuk berdemo, ya, membuat framing kotor? Janganlah. Mikir itu yang lebih masuk akal. Ya, kalau memang kalian punya otak. Ya, kalau memang di kepala kalian itu masih punya otak, mikir yang masuk akal, mikir yang membangun bangsa ini agar kedepannya jauh lebih baik, bukan ngurusin ijazah. Ngapain kalian ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Emang kalau dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada kalian, kalian langsung kaya? Enggak kan? Konyol deh kalian ini, sangat-sangat konyol. Tante Tifa, ya. Jadi aku pengen tanya sama Anda, Tante. Nih ya, tolong dijawab dengan jujur. Anda itu sebenarnya seorang dokter atau tukang tifu atau tukang iful atau tukang cari perhatian? Tolong dijawab ya Tante. Dokter Tifa. Oh, dokter ya Teh. Tapi benar dokter ya, bukan pasien gitu.
Semua tahu saya Dokter Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Semua orang tahu tuh kalau Tante itu seorang dokter. Tapi saya nggak tahu tuh kalau Tante itu seorang dokter. Setahu aku mah, Tante itu seorang pasien tahu. Mohon maaf ya tuh, canda. Nih tuh, aku pengen tanya sekali lagi ya tuh. Tante itu kan deket banget sama Pak Anies, ya kan? Iya. Terus tuh, kenapa sih Tante itu kok bisa deket banget sama Pak Anies? Hah? Kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS. Seru juga ya hubungan Tante Tifa sama Pak Anies. Aku jadi kepo nih, pengen mengkorek-korek lebih lanjut tentang kedekatan Tante Tifa dengan Pak Anies. Terus Tante itu manggilnya apa ke Pak Anies kalau boleh tahu? Nis ya. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Terserahlah, suka-suka Tante Tifa mau panggil Nis, Nus, Mas Anies, Mas Anus. Mas Yang penting Anies. Tante Tifa seneng gitu. Terus apa sih yang diharapkan dari Pak Anies gitu Tante? Saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Pemimpin besar? Presiden maksudnya? Kalau presiden terlalu kecil ya. Hah? Terlalu kecil? Lah, kalau presiden itu terlalu kecil, menurut Tante, itu Pak Anies itu akan jadi apa? Saya melihat beliau itu nanti akan jadi Sekjen. Presiden X. Karena Tante itu suka main Twitter, jadi yang cocok itu Pak Anies jadi Presiden X. Ya. Betul. Presiden X. Kirain XXX teman-teman. Itu adalah sebuah apa ya? Sebuah video parodi antara abang kita ini bersama si Tifa. Saya melihat si Tifa ini kalau berbicara tentang Anies Baswedan ini kayak apa? Kayak orang yang lagi jatuh cinta ya. Kalian merasa nggak sih teman-teman? Sepertinya ada sesuatu antara Tifa sama Anies Baswedan ini. Ya, gimana ya? Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri Panci pasti pindah lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Kebaca, mudah kebaca. Pasti abis ini isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang sama hutang negara. Lu tungguin aja ya rombongan Panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Tangkep rombongan Panci ini. Kalau nggak, rusak negara kita. Menghambat investasi dan nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan gitu. Percaya deh sama gue. Rombongan Panci pasti pindah. Ngebahas masalah tambang dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Abang Firdaus ini sudah mulai mengarah ke sana ya. Setelah isu ijazah palsu ini mulai meredup ya, muncul ada kapal Jokowi ya, muncul tambang nikel di Raja Ampat ya. Inilah manusia-manusia brengsek ini ya. Satu isu belum beres, pindah ke isu yang lain ya. Teman-teman masih ingat ya, setelah Pilpres ya, Roy Suryo mulai membangun isu Fufu Fafa. Nggak sukses Fufafa, lari ke ijazah Pak Jokowi. Kemudian nggak sukses juga, dibantu lagi dengan para oknum-oknum purnawirawan. Mereka mau memaksulkan Gibran. Nggak puas juga, isu Pak Jokowi punya kapal ya. Nggak puas juga, mereka membuat pakai AI, seakan-akan Raja Ampat itu sudah hancur. Ya, kerjanya mereka seperti itu. Jadi buat kalian-kalian semua, buat kita yang isi otaknya masih ada, yang otaknya masih waras, tolong berpikir cerdas. Jangan kita mau dibodohi oleh AI, ya, teknologi yang semakin canggih saat ini ya. Kalau menemukan berita atau video-video seperti itu, dicek dulu kebenarannya seperti apa, baru kita berkomentar, oke?